Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG. Ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan memberikan program. Ya, kita berikan judul tambahan amunisi soal dan pembahasan seleksi PPG Daljab 2022 PGSD tahap 2. Nah, kenapa ini saya sebut tambahan amunisi? Karena FR-nya baru masuk sekarang gitu ya. FR-nya baru masuk sekarang dan itu adalah soal-soal asli. Jadi teman-teman perlu memahami bagaimana cara lolos untuk PPG ini. Teman-teman hafalkan saja semua materi yang ada di ebook dari channel gitu ya, semuanya, dan kita sudah buatkan itu. Ini tambahan ini berarti soal-soal baru yang baru masuk gitu ya, dan belum dibahas gitu ya. Oke, kita akan bahas. Silakan teman-teman stay tune di channel kita tercinta ini dan perhatikan, simak baik-baik. Semoga saja besok pagi teman-teman bisa lolos gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Saya bacakan dulu soalnya ya, teman-teman. Roni sedang melakukan perjalanan mudik dengan mengendarai sepeda motor sejauh 200 km. Di perjalanan, ia terkena macet karena adanya kecelakaan lalu lintas, sehingga kecepatannya berkurang sebesar 20 km per jam, dan waktu tempuhnya bertambah selama 30 menit. Nah, durasi perjalanan jika dalam kondisi normal adalah titik-titik. Jadi kalau mengerjakan soal ini teman-teman harus bisa berlogika ya. Logikanya sederhananya seperti ini teman-teman. Saya berikan pembahasan. Oke, pertama kita misalkan V1. V1 itu kecepatan awal. Kemudian V2 itu kecepatan akhir. Karena di situ ada kata-kata kecepatan akhirnya adalah berkurang. Kecepatan awalnya berkurang 20 km per jam. Berarti kecepatan akhirnya berarti V1 berkurang. Artinya dikurangi 20 kan gitu ya. Kemudian waktu pertama itu waktu awal T1. Waktu akhirnya di situ bertambah 30 menit. Berarti T1 ditambah 0,5 atau setengah. 30 menit dijadikan jam, teman-teman. 30 menit itu kan setengah jam, berarti T1 ditambah 0,5 gitu ya. Kemudian karena jarak itu kan sama, ya jarak baik dengan kecepatan bagaimanapun itu kan pasti sama, maka kita bisa menuliskannya jarak kan rumusnya V kali T ya. Jadi V2 kali T2 itu nilainya akan sama dengan V1 kali T1. Nah, kita masukkan ya. V1-nya kan V2-nya kan V1 dikurangi 20. T2-nya T1 ditambah 0,5 kan gitu. Kita gantikan dengan V2 dan T2-nya dengan V1 dikurangi 20 dan T1 ditambah 0,5. Sama dengan V1 T1 ya. Kemudian kita kalikan masing-masing didistribusikan. V1 kali T1 itu V1 T1, kemudian 20 dikalikan T1 kan 20 T1. Kemudian V1 kali 0,5 berarti 0,5 V1. Negatif 20 kali 0,5 ketemunya 10 ya. Negatif 10 gitu ya. Jadi didistribusikan masing-masing. Kemudian ini V1 dan T1 kan sama. Jadi kita coret sebelah kiri dan kanan. Jadi tinggal 0,5 V1 dengan dikurangi 20 T1. Nah, negatif 10-nya pindah ke kanan. Loh, Kak, V1 T1-nya kemana? Kan sebelah kanan, ruas kanan dan ruas kiri sama kan bisa dicoret aja. Sama gitu ya. Nah, kemudian kita tuliskan V1 dikurangi 40 T1. Itu kalau dikalikan 2 ya. Semuanya dikalikan 2. Ruas kiri dan kanan kalikan 2 kan jadi 0,5 kali 2 kan V1. Ya, 20 T1 kali 2 40 T1. 10 kali 2 20. Itu supaya kita mempermudah perhitungan, jangan pakai koma gitu ya. Artinya V1-nya itu kan bisa dituliskan negatif 40 T1-nya pindah ke ruas kanan kan jadi tambah. Di V1 kali T1 tadi diketahui jaraknya adalah 200, jadi V1 kali T1 itu 200. Nah, kita masukkan di sini 20 tambah 40 T1. Nah, V1-nya kan bisa diganti dengan 20 tambah 40 T1. Dikalikan T1 200. Nah, kalau kita distribusikan jadi 20 T1 ditambah 40 T1 kuadrat dikurangi 200 sama dengan 0. 200-nya pindah ruas kiri.
Ya, jadi 2T1 kuadrat kalau kita bagi, disederhanakan dibagi semuanya dengan 10 misalnya. Dibagi semuanya 20 ya. Dibagi 20 ketemunya bagi 20 ketemunya 2T1 kuadrat ditambah T1 dikurangi 10. Kita akan cari jadi difaktorkan. Difaktorkan seperti ini. Cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah negatif 20. Dari mana negatif 20? 2 kali negatif 10. Gitu ya. Dan jumlahnya plus 1. Gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita buat akarnya pasti 2T1 ditambah 5, T1 dikurangi 20. Ya. T1 dikurangi 2. Gitu ya. Nah, jadi 2T1 tambah 5 sama dengan 0, T1-nya ketemunya min 5 per 2. Kemudian T1 dikurangi 2, itu berarti T1-nya 2. Yang memenuhi yang mana? Karena waktu itu tidak boleh negatif, maka jawabannya harus 2. 2 jam jadi jawabannya ya teman-teman. Ini teman-teman, kalau wah itu berat Kak, jalannya panjang sekali ya teman-teman, hafalkan saja kalau ada soal seperti ini jawabannya 2 gitu aja. Karena ini soal asli gitu ya. Jadi termasuk varian random soal dari FR baik UP, retaker maupun pretest PPG yang teman-teman besok akan hadapi. Berikutnya, arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Nah, globalisasi telah membawa pengaruh yang luas, terutama perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai hal. Misalkan gaya hidup, perjalanan, komunikasi, makanan, pakaian, nilai-nilai tradisi. Nah, cara berpakaian sudah tidak sesuai dengan adat ketimuran. Kondisi ini mencerminkan para anak muda melanggar norma apa. Jadi cara berpakaian kita fokusnya ya. Cara berpakaian itu masuk norma apa ya? Oke, kita akan bahas. Sebenarnya norma itu kan sudah kita bahas yang pertemuan yang lalu. Norma kan ada 5 atau 4 ya. 4 kalau di Indonesia 4, kalau di Steve ya menurut Steve dari luar negeri itu ada 5. Pertama norma agama, teman-teman juga pasti sudah tahu. Norma agama itu bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Biasanya contohnya adalah jujur gitu ya. Sembahyang, tidak bohong, tidak mencuri, dan lain-lain. Kemudian norma susila. Susila itu norma yang berasal dari hati nurani, ya, hati nurani manusia. Ya. Ini contohnya itu ya, menghormati orang yang lebih tua, itu kan memang naluri kita. Hati nurani kita itu harus hormat kepada yang lebih tua. Contohnya memberikan tempat duduk pada wanita yang hamil, itu juga termasuk norma susila. Kemudian norma kesopanan ini berkaitan dengan kepantasan, kebiasaan, kepatutan. Gitu ya. Jadi pantas tidaknya, biasanya pantas tidaknya ya berhubungan dengan perkataan, misalkan sopan santun, sopan terhadap orang yang lebih tua, sopan dalam berpakaian, ini masalah kepantasan. Jadi tadi hubungan tentang pakaian ya, berarti hubungannya dengan norma kesopanan. Kalau norma hukum itu ya melanggar peraturan yang diundang-undangkan, gitu ya, mencuri, merampok, itu, ya, korupsi, pelanggaran lalu lintas dan lain-lain. Jadi kita bisa kembali ke sini, gitu ya. Jadi kalau cara berpakaian itu berhubungan dengan cara kepantasan. Nah, kalau kepantasan berarti masuknya di norma kesopanan. Next berikutnya, dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keinginan tawan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah titik-titik. Kegiatan inti ya teman-teman. Kegiatan inti itu ya paling utama. Kan kegiatan pembelajaran dibagi 3. Pembuka, inti, penutup. Kalau bagian pembuka itu ada persepsi, motivasi. Bagian inti langkah-langkah pembelajaran. Ya biasanya langkah-langkah model. Kalau penutup itu ada evaluasi, refleksi. Ya umpan balik, kemudian penugasan. Gitu ya. Oke. Kita akan analisa langsung opsi A sampai E ini kira-kira masuk di pembuka, inti, atau penutup. Nah, ketika mengamati globe dan gambar-gambar tata surya, proses pengamatan itu berarti orientasi pada masalah ya. Orientasi pada masalah, pengamatan, mengamati globe dan lain-lain gitu ya. Itu berarti masuknya harusnya di kegiatan pembuka. Karena ini membuka materi, memberikan motivasi gitu ya. Jadi A ini masuknya di kegiatan pembuka. Kalau yang B,
melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. Tanya jawab ini juga awalnya kegiatan awal. Di kegiatan tanya jawab, kegiatan pengenalan tentang awal, mengamati masalah itu masuknya di pembuka. Mengamati video tata surya, ini pengamatan video juga termasuk kegiatan motivasi, kegiatan awal. Kemudian melakukan pengamatan terhadap tata surya juga sama, yang untuk kegiatan inti yang memang paling tepat adalah melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Jadi siswa itu bekerja, itu ya. Teks berikutnya nanti teman-teman akan disajikan soal ya, kemudian diminta untuk menentukan grafik yang bersesuaian. Nah, ini penduduk Sukamakmur sebanyak 5.400 orang, 44% pekerja swasta, pegawai negerinya 8%, petani 17%, polisi 20%, sisanya adalah pencari kerja. Grafik mana yang mencerminkan narasi di atas. Jadi teman-teman nanti diminta untuk menganalisis mana grafik yang bersesuaian. Caranya bagaimana? Tinggal kita hitung aja teman-teman ya. Itu total penduduknya 5.400 ya. Nah, kita kerjakan seperti ini. Kita akan ubah menjadi bentuk derajat dan juga jumlah aslinya. Jadi itu kan bentuk persen, diubah ke bentuk derajat dan bentuk aslinya. Oke, kita mulai dengan bentuk aslinya. Kalau kita 44%, jadi 44 per 100 kali 5.400. 44 per 100% itu artinya per 100 teman-teman. Jadi 44 per 100 kali 5.400 artinya kan 44 kali 54 ketemunya 2.376. Itu aslinya. Kemudian petani, caranya sama, 17 per 100 kali 5.400 ketemunya 918. Pegawai negeri 8%, ketemunya 432. Polisi 20%, artinya 1080. Cari kerja 11%, artinya 5.594. Nah, kalau kita ubah ke bentuk derajat, teman-teman. Kalau grafik bentuk derajat, maka caranya mudah. 44% itu 44 per 100, kalikan saja 360 derajat. Jadi kalau persen mau diubah ke derajat, ya tinggal kalikan 360. 44 per 100 kali 360 ketemunya 158,4. Kalau dibulatkan ya 160 derajat. Tani 17% kali 360 ketemunya 61,2. Kira-kira ya 60 derajat. Kalau digambar ya. Kemudian pegawai negeri 8% kali 360 ketemunya 28,8. Kalau digambar ya kira-kira 30 derajat. Polisi 20% kali 360 ketemunya 72 derajat. Kalau dibulatkan jadi 70 derajat. Maksudnya dibulatkan ke angka yang paling mudah ya. Puluhan persen itu ya. Puluhan derajat itu ya. Oke, jadi gambarnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita kembali ke soal. Pencari kerja belum ya? 11% itu ketemunya 40 derajat. Artinya 39,6 itu kalau dibulatkan 40 derajat gitu ya. Jadi kalau gambar A, lihat salahnya ya. Gambar A itu polisinya masa 6%, tadi kan yang diketahui kan 20%, jadi tidak mungkin gambar A. Lihat polisinya teman-teman, 6%. Nah, kalau bentuk persentase kan harusnya sama, polisinya harus 20%. Kalau gambar B teman-teman, polisinya 20 derajat kan tidak mungkin. Nah, tadi kita sudah menghitung, kalau polisi tadi ketemunya berapa? 20 per 100 kali 360 tadi bukan 20 derajat, tidak mungkin ya. Yang C juga sama, itu bentuk aslinya. Masa polisi 20, tadi kan harusnya 1000 berapa itu ya. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi D ini teman-teman. Silakan teman-teman cek ya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin polisinya. Ya, ini jawaban yang tepat adalah opsi D. Next berikutnya, bacalah paragraf berikut dengan cermat. Sekitar 427.000 tahun lalu, selama periode interglasial terakhir, suhu di Arktika meningkat sekitar 2-6 derajat Celcius, melelehkan semua es laut di kutub utara bumi. Kala itu pohon kayu keras seperti oak dan hazel dapat tumbuh di wilayah yang sekarang kita sebut lingkaran Arktik ya. Kini, sebuah studi terbaru menggunakan model iklim dari Met Office Hadley Center Inggris memungkinkan ilmuwan untuk membandingkan es laut Arktik selama periode interglasial akhir dari kondisi sekarang, seperti yang dikutip di Independent. Ya.
Kalimat yang dicetak tebal termasuk kalimat efektif karena titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif. Menunjukkan kalimat yang logis tidak taksamana. Menggunakan kata yang memiliki makna hampir sama. Menggunakan kalimat lugas dan sesuai aturan POB. Atau menggunakan bentuk kata yang sejajar. Oke, caranya ngecek gini. Teman-teman sudah saya berikan di video sebelumnya. Biasanya pertanyaannya hanya dua. Gitu ya, tentang kepararelan dan tentang efisien dan tidak taksamana ya, efisien dan tidak taksamana gitu ya. Oke, kita akan bahas. Jadi ciri-cirinya sebenarnya sederhana teman-teman. Gini, kita tulis ya. Teman-teman pertama cek kata-kata yang berimbuhan mo atau po. Apakah banyak? Kalau banyak maka itu kepararelan. Contohnya ini teman-teman. Ini menggunakan, kemudian memungkinkan, membandingkan. Ini kan artinya paralel. Ya. Paralel semuanya kalau pakai mo ya mo semua. Gitu ya, tidak pakai di gitu ya. Nah, karena itu semuanya menggunakan mo, maka itu pasti paralel. Kalimat di atas adalah kalimat yang tersusun secara paralel. Keparalelan itu tampak pada jenis kata yang digunakan sebagai satu yang paralel dengan memiliki unsur jenis kata yang sama, yaitu paralelmo. Itu teman-teman. Jadi kalau modelnya seperti ini, pasti jawabannya adalah yang menggunakan bentuk kata sejajar, kata berimbuhanmo. Gitu ya teman-teman. Next berikutnya nanti teman-teman akan diberikan gambar seperti itu. Gambarnya macam-macam. Saya sarankan teman-teman itu semuanya memahami semua jenis soal tentang pembangkit listrik, karena ada yang PLT apa namanya PLTG yang dari nuklir, ada PLTG biasa dari pembakaran batu bara, ada PLTG dari panas bumi, macam-macam. Kalau di sini ada gambar itu ya. Perhatikan gambar perubahan energi atau aspek yang terjadi berdasarkan gambar di atas adalah titik-titik. Lihat opsi pilihan gandanya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang teman-teman tahu tidak itu di gambar. Di gambar itu jenisnya kalau gambarnya seperti ini itu pasti PLTG yang berasal dari batu bara. Pembangkit listrik tenaga gas ya, tenaga gas dari batu bara gitu ya. Tenaga uap sebenarnya dia, tenaga PLTU sebenarnya ya. PLTU uap, tenaga uap yang berasal dari pembakaran batu bara. Nah, batu bara itu kan kimia. Diubah menjadi panas karena dibakar ya. Kemudian digunakan untuk mendidihkan tungku uap. Menjadi kalor uap. Kalor uap bergerak menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik untuk memutar baling-baling menjadi elektromagnetik. Kemudian baru menghasilkan listrik atau elektrik. Saya terangkan lagi ya. Kalau PLTU dengan menggunakan batu bara seperti pada gambar itu menggunakan batu bara. Itu dimulai dari batu bara itu energi kimia. Kemudian energi kimia itu dibakar menjadi energi kalor, diubah untuk memanaskan tungku, kemudian tungku menjadi uap, air menjadi kalor uap. Kemudian kalor uap bergerak menjadi energi kinetik. Kemudian energi kinetik digunakan untuk memutar ya, kalor uap tadi yang bergerak itu untuk memutar baling-baling. Baling-baling itu nanti ada elektromagnetiknya. Kemudian baru menjadi listrik gitu ya. Itu untuk PLTU tenaga batu bara. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Kalau kita lihat opsi A, itu kalor uap kinetik kimia. Harusnya kimia di depan, tidak mungkin ini ya. Yang B, tekanan gas bumi. Ya, kalau pakai tekanan gas bumi itu PLTPB. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kalau potensial ombak itu pasti PLTO, pembangkit listrik tenaga ombak. Kimia biogas. Nah, kalau pakai biogas itu bukan berarti ya. Kinetik kalor elektromagnet itu bukan ini ya. Ini bukan. Salah nih ya, tidak pakai biogas juga kinetik dan kalornya tidak urutannya tidak pas, kan harusnya kalor dulu baru kinetik gitu ya. Yang kalor uap menjadi kinetik, elektromagnetik, elektrik ini baru cocok. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita lanjutkan, Pak Sigit akan memulai pembelajaran menulis cerita. Tujuan pembelajaran yang disusun antara lain, siswa mampu menuliskan cerita dengan memperhatikan
unsur-unsur cerita sebelum menulis. Sebelum menulis, Pak Sigit mengulang sekitar materi unsur-unsur cerita agar materi menarik perhatian siswa. Pak Sigit ingin menggunakan media. Berikut beberapa pilihan media yang disediakan oleh Pak Sigit. LKS cerita bergambar, video pembaca cerita, kumpulan cerita, silindria, bersuara. Ya. Kemudian media pembelajaran yang cocok untuk tujuan pembelajaran kita berarti diminta untuk fokus ke tujuannya tadi apa? Menulis cerita. Kalau menulis cerita berarti kalau pakai LKS cerita bergambar cocok enggak? Ya, kalau video pembacaan cerita, kalau pakai menulis cerita itu tidak cocok untuk video pembacaan cerita. Kalau video pembacaan cerita itu berarti bukan menulis cerita, tapi membacakan cerita. Ya, yang nomor 2 tidak mungkin. Kumpulan cerita bisa masuk, silindria bersuara juga tidak mungkin. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat ya 1 dan 3. LKS cerita bergambar, kemudian kumpulan cerita. Gitu ya. Jadi jawabannya 1 dan 3. Berikutnya, Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya, saya bacakan dulu. Pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa memutus perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. Apakah benar pengadilan HAM itu masuk di tingkat tinggi? Ya, nanti kita akan bahas. Pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Benar nggak itu pelanggaran HAM itu untuk mengusut pelanggaran baik berat maupun ringan? Nah, kita kaji nanti ya. Kemudian C, pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Benar nggak? Apakah pengadilan HAM itu hanya untuk anak dan perempuan? Nah, yang di lembaga independen non pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM, apakah pengadilan HAM itu lembaga independen non pemerintah? Saya kira tidak ya. Yang pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan memutus perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. Benar nggak? Oke, kita akan bahas. Fokusnya teman-teman harus memahami ini yang saya berikan pembahasannya. Yang pertama, pengadilan HAM itu disebut juga pengadilan hak asasi manusia. Oke, pengadilan khusus. Oh, ternyata pengadilan HAM itu pengadilan khusus. Khusus apa? Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi yang ringan-ringan itu bukan urusan dari pengadilan HAM, tapi masuknya di kepolisian gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Umum artinya di wilayah kabupaten teman-teman. Kalau pengadilan tinggi itu di wilayah provinsi. Kalau pengadilan HAM di wilayah kabupaten. Ya, membawai lingkupnya pengadilan negeri, ya, bukan pengadilan tinggi, gitu ya. Lingkupnya seperti setara dengan pengadilan negeri. Kemudian berdasarkan pasal 4, pengadilan HAM itu tugasnya memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hanya berat saja. Memeriksa dan memutus perkara. Tadi kita sudah bahas. Kemudian pasal 5-nya, pengadilan HAM itu berwenang memeriksa memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan di luar batas wilayah teritorial wilayah negara Indonesia oleh warga negara Indonesia. Jadi setiap warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM berat, meskipun dia berada di luar teritorial wilayah Indonesia, tetap bisa diproses. Itu ya. Jadi saya sudah memberikan pembahasan ini. Kalau teman-teman agak ragu dengan pembahasan saya, silakan teman-teman cek langsung di undang-undangnya. Caranya begitu, cara mengecek benar salahnya. Kalau kita lihat yang A, pengadilan tingkat tinggi, jadi gak mungkin ya. Pengadilan tingkat tinggi gak mungkin. Pengadilan khusus untuk pelanggaran berat dan ringan gak mungkin. Yang B, yang C bukan hanya untuk anak dan perempuan, tapi semua pelanggaran HAM berat. Kemudian itu bukan lembaga non pemerintah, tapi memang ada di naungan pemerintah juga. Yang pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat bahkan memutus perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Tadi kita sudah bahas ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Soal berikutnya, di bawah ini adalah beberapa dampak positif globalisasi. 1 sampai 8.
meningkatkan demokratisasi. Oke, langsung kita jawab ya. Lihat soalnya saja ya. Di antara dampak tersebut termasuk dampak positif. Jadi kita akan analisa dari nomor 1 sampai 8 itu yang masuk ke dampak positif globalisasi, tapi di bidang ekonomi saja. Oke. Kalau kita lihat yang nomor 1, meningkatnya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintah. Itu berarti bukan masalah ekonomi, tapi masalah politik gitu ya. Jadi nomor 1 nggak mungkin. Nomor 2, meningkatkan kemakmuran masyarakat, itu masalah ekonomi, yes. Nomor 3, terwujudnya jaminan HAM, itu bukan masalah ekonomi, tapi masalah HAM dan masalah politik. Ya, budaya HAM politik. Kalau mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, yes, masuk ya. Meningkatkan kualitas kuantitas partisipasi politik rakyat, itu berarti bukan, itu masalah politik. Meningkatkan kesempatan kerja devisa negara, oke. Terwujudnya kebebasan yang bertanggung jawab, mendorong kreativitas masyarakat, itu bukan, itu kalau kebebasan bertanggung jawab itu berarti maksudnya di politik juga. Yang 8, makin terbukanya pasar internasional nih, yes. Jadi jawaban yang cocok yang termasuk dampak positif globalisasi di bidang ekonomi adalah 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 gitu ya. Oke, sekedar pengumuman teman-teman, bagi teman-teman yang hendak mengikuti seleksi PPG Daljab untuk tahap 2 ini, teman-teman bisa belajar full ya di ebook PPG 2, PPG Daljab Spesial PGSD 2022, ebook yang disusun oleh Daring My Channel ya. Ini soal-soalnya diambil dari FR Asli seleksi PPG 2022, disertai dengan pembahasan yang komprehensif. Ada kunci jawabannya, kemudian juga ada program tryout-nya. Nah, teman-teman bisa menghafalkan seluruhnya. Soalnya banyak sekali teman-teman ya. Perkiraan untuk random soal yang ada di PPG itu lebih dari 500-an gitu ya. Dan kita sudah membuatkan e-booknya yang jumlah halamannya sekitar 375. Jadi teman-teman bisa pelajari itu semua gitu ya. Semoga untuk teman-teman semuanya yang belajar di e-book maupun di video maupun tryout-nya semuanya bisa lolos gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa teman-teman, besok yang sudah tes itu ya, silahkan berikan testimoni selama belajar dari My Channel gitu ya. Semoga saja seluruh pecinta dari My Channel yang memperhatikan video maupun ebook maupun tryout-nya semuanya lulus PPG ya, masuk dalam PPG 2022 gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.